Cuman krempeng aja kayak bener-bener tulang gitu loh. Baby butuh MBG, gak ada waktu Nggak itu. ada MBG kan. Hello guys. Halo, welcome back to Suntu Stories. Yes, so today the topic is about insecurities. Jadi kita hari ini lagi belanja-belanja, terus stop ngopi dulu, Yap. ngopi-ngopi kita pikir sambil ngobrol. Iya, sambil ngobrol-ngobrol aja gitu. Dan topik pembahasannya tentang Insecurities. insecurity itu artinya ketidakpedean ya, Iya, atau kekhawatiran dalam diri sendiri lah. betul. Ya. Jadi kalau dari Bibi, apa Bibi pernah ngerasa insecure tentang apa? Oke, dulu Dan gue mungkin tuh kita ngasih cara mengatasinya juga. Iya, dulu gue tuh waktu dari SD mungkin ya, dari SD sampai SMP, itu gue sangat insecure sama badan gue. Karena krempeng banget. Oh. oke. Krempengnya tuh banget dan maksudnya kayak Kayak cowok. gak kayak cowok, ini bener-bener krempeng banget deh. Terus kayak lusuh gitu lah. Oke. Lu tau gak sih anak-anak SD krempeng Mm-mm. yang terus bau matahari juga kan? Soalnya Kurang kan gizi. kurang gizi, kayak bukan kurang gizi sih. Dibilang kurang gizi sih enggak, cuman kayak ya krempeng aja. Cuman krempeng aja kayak bener-bener tulang gitu loh. Baby butuh MBG, gak ada waktu Nggak itu. ada MBG kan. Terus jadi tuh kayak yang lebih bikin insecure lagi tuh adalah setiap ketemu keluarga nih, kalau lagi lebaran atau apa gitu yang kayak lo tuh makin kurus sekarang, kurus banget. Emang nggak pernah makan, nak? Padahal makan gue tuh banyak banget. Mau setiap ketemu siapapun yang kayak kurus banget anaknya bu, kurus banget anaknya bu. Tapi makannya Gitu. sehat nggak waktu itu? Ya kayak gue makan sekarang. Kayak Gue makan makanan gue sekarang, makan makanan Aceh gitu. Oh, Sebenarnya oke. sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja sih. Ikan, Iya. nasi gitu loh. Maksud gue tuh kayak makanan gue tuh normal banget. Cuman emang susah aja gemuknya. ya, oke. Susah banget gemuk pada saat itu. Ya, Terus habis itu kan waktu zaman-zaman SMP itu kan awal-awal gue casting-casting di Jakarta kan. ya. Awal-awal gue casting-casting di Jakarta. Jadi tuh biasa tuh casdir suka yang kayak kurus banget anaknya bu. Gitu loh, gue tuh kayak apakah gue nggak bisa jadi artis karena gue kurus gitu. Cuman sebenarnya banyak tahu yang pengen bisa makan banyak tapi nggak gendut-gendut. Iya, Banyak sebenarnya. cuman nah itu. Nah, akhirnya tapi makin kesini makin ke SMA, waktu gue syuting sinetron, itu tuh tiba-tiba orang-orang sinetron tuh yang kayak tuh makan banyak tapi nggak gendut-gendut ya. Ya, Ih, pengen deh kayak badannya dia. ya. Disitulah akhirnya gue yang kayak oh, ternyata ada privilege-nya juga kalau badan kurus susah gemuk. Ya. Orang-orang lain berusaha banget untuk makan banyak tapi tetap kurus gitu loh, susah banget kan, cepet naiknya gitu. Sedangkan gue mau makan apa aja segentong juga tetap aja gue segini-gini aja badan gue. Cara Bibi ngatasin? Cara Biar gue nggak ngatasin, insecure? nah cara gue ngatasin tuh akhirnya gue yang kayak gue mikir, bentar, gue makan banyak gak gemuk, ya kan? Which is itu tuh bener-bener bersyukur banget dong harusnya. Tapi maksudnya lately lu agak buncit kalau makan. Iya, masalahnya buncit aja. Buncit aja. Tapi kalau bagian ini tuh enggak Ya gitu kayak loh. anak slang. kayak bayi-bayi nggak punya. Nggak ada gizi. Jadi intinya yang buncit tuh perut itu juga kalau sekarang kan karena olahraga jadi kayak gampang turun lagi kan. Jadi kalau dulu tuh karena gua ngerasa privilege banget punya makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk gitu kan ya. Terus akhirnya gue bukan bela-belaan apa sih? Gue apa sih bahasanya tuh baby? Naik-naikin, bukan naik-naikin diri gue. Maksudnya nggak ngerti. Iya, gue juga lupa nih kosakatanya. Gue kayak kasih motivasi lah. Oke. Gue kasih motivasi ke diri gue itu lebih ke kayak badan gue ini itu gak gampang gemuk. Jadi gue itu gak harus nahan-nahan makan, ya kan? Dan ternyata badan gue ini ketika gue beranjak SMA, it's langsing, not kurus. Oke. Waktu SD itu kurus, I understand. Makin kesini tuh kayaknya makin terbentuk dikit deh, gitu. Oke. Gara-gara apa? Gara-gara gue gak cepet gemuk dan gue olahraga. Ya. Pada saat itu kan gue masih ngejim yang gue pernah bilang malu, Iya. ya kan? Jim-jiman. Jim-jiman kan yang penting olahraga, no? Iya. Gitu loh, jadi tuh lumayan seimbang lah, gitu kan. Gitu, jadi cara gue mengatasi, cara gue akhirnya nggak insecure lagi tuh adalah ya gue ngobrol sama diri gue sendiri aja. Ketika ada orang bilang yang kayak enak ya badannya dia, di situ gue jadiin motivasi diri.
Tapi sebenarnya babynya masih insecure nggak? sebenarnya? Enggak. Udah enggak? Enggak, Oh. sama sekali. Gue tahu gue bener-bener rata, lurus. Tapi buat gue tuh yang kayak, ya nggak apa-apa, it's okay, Oke. gitu. Berarti gue harus minta maaf nih sama baby karena Kenapa? salah satu komentar gue di pertemuan pertama kita, Yes, kan gue jadi sutradaranya bener. dia tuh, dia datang untuk fitting baju. Heeh. Terus gue yang kayak ceking banget sih. lu. Jadi, Jadi kayak apa jadi- gantungan baju. jadi tuh kan di film itu kan gue pakai tank top ya. Jadi Iya. kalau gue pakai tank top itu akan dulu ya, akan kelihatan banget kurusnya. Sekarang gue udah lumayan gemuk kan. Iya. Abis itu gue tas baju kan, pakai tank top doang. Dan tank top itu bukan tank top yang bikin kita kelihatan bagus, itu tuh enggak, bener-bener tank top lusuh gitu loh. Ya Terus sesuai tiba-tiba, karakter. terus tiba-tiba dia bilang kayak lu cungkring banget sih. Gue waktu yang ngomong kayak gitu gue nggak sakit hati. Ya, that's good. Gue udah nggak sakit hati lagi karena buat gue itu nggak gue jadiin bahan insecurities lagi kalau orang mau ngatain gue kayak apa gitu, karena gue sudah berdamai sama cungkringnya gue. Jadi ketika dia ngatain kurus banget sih lo, yang gue bilang tuh apa doang, kan lu masih kan gue bilang ini bajunya, gue bilang gitu, orang biasa aja kok gitu. Ya karena bajunya kebutuhan karakternya memang Iya, bajunya lusuh-lusuh kayak- gitu. terus lu tahu kan bajunya tank top, abis itu gue dipakein kemeja. Iya. Gue itu paling nggak cocok pakai kemeja. Setiap orang kan ada cocok nggak cocoknya pakai baju apa gitu kan ya. Gue tuh paling nggak cocok pakai kemeja. Gue kalau udah pakai kemeja itu kelihatan bener-bener kayak Ya. jelek dan lusuh dan apa namanya, kurus banget. Ya, tapi karena itu filmnya juga settingnya tahun Iya, tahun 80 90-an. Ya gitu sih. Jadi itu sih. Mau nggak mau memang gaya fashionnya kayak gitu. Oke. So Oh itu sama gue punya insecurity satu lagi. apa? Jadi dulu gue itu giginya itu lebih jarak-jarak, lebih social distancing daripada sekarang. Oke. Sekarang ini kan kayak social distancing tuh cuma di sini doang nih, ya kan? Emang masih ya? Di sini. Oh ya, dikit-dikit. Ya kan, dikit-dikit Iya. doang. Dulu tuh bener-bener petak-petak dan jarang banget. Bener-bener kayak satu gitu. By the way, waktu Pakai gue behel? kecil. Enggak pakai behel. Oke, terus nyatunya gimana? Enggak ngerti. Jadi tuh dulu gue itu di keluarga itu gue dipanggil Ratu Gigi Jarang. By the way, ini fakta ya. Gue dipanggil Ratu Gigi Jarang. Itu gue dulu suka malu yang kayak anjir, kok gue giginya gini sih, gak rapih gitu kan. Ada saatnya akhirnya gue menyadari bahwa gue giginya rapih banget coy. Ya. Gue gigi rapih banget. Kenapa? Gara-gara ada salah satu anggota keluarga gue yang giginya nggak rapih. Oke. Gue di situ kayak tuh kan orang gigi gue rapih kok gitu loh. Jadinya gigi gue tuh nggak perlu pakai Yang behel. ngata-ngatain lu gigi lu nggak rapi siapa? Keluarga Atau- bukan ngata-ngatain, itu tuh kayak panggilan. Panggilan. Panggilan kayak Adek Ratu giginya jarang, Adek Ratu giginya jarang Oke, gitu loh. Semi ngebully lah. Iya. Oh. Jadi waktu gue kecil tuh Adek Ratu giginya jarang, cungkring dan mulut peta. Mulut petak. Mulutnya square. Karena Oke. gue kalau ketawa gede banget. Oke. Waktu kecil, muka gue kecil, mulutnya gede. Iya, iya. Dan giginya gede-gede gitu loh. Iya. Kalau sekarang kan udah karena gue udah gede gitu kan. Iya. Jadi gue tuh kayak gue udah gak insecure lagi karena ternyata gigi gue tuh kuat banget dan gigi gue itu sehat. Gak perlu dibehel, gak perlu diapa-apain gitu loh. Iya. Jarang-jarang tuh gak apa-apa. Ternyata semakin gue gede, gigi gue itu rapet. Iya. Padahal gue gak ada pakai behel, gue gak ada pakai apa-apa. Oke, dan itu otomatis ya. Otomatis, gue gak tahu kenapa. Itu dulu jadi badan sama gigi insecurities gue. Oke. Berarti mungkin nggak insecure karena perkembangan aja kan. Iya. Semakin lu dewasa, Yes, semakin iya. apa Iya, iya. looks better lah. Iya. Kayak gitu ya. Oke. Gitu. Ya kalau gua kecilnya gendut. Itu gue tahu. Kecilnya Gue tahu gendut banget. Dan gue dibully di sekolah. Insecure. Gopal. Insecure banget lah. Terus gue itu waktu itu di era gue itu ada era anime Dragon Ball, kalau pada tahu Dragon Ball. Nah dari Dragon Ball itulah gue ngeliat karakternya Son Goku gitu kan, yang kayak wah latihan mulu. Di situ gue belajar latihan. Awalnya calisthenics dulu, push up apa, habis itu join gym. Iya. Nah kelar summer break dari SMP, gue balik lagi SMA itu badannya udah bagus jadi pemain basket gue. Semenjak itu nggak insecure, tapi jawabannya ke insecurities itu ya latihan aja. Latihan. Ya maksudnya itu kan talk to yourself, right? Sebenarnya I didn't talk to myself. Kayak gue Kalau gue itu kan talk to myself. gue nggak ada ngobrol ke diri sendiri that
dari ini oke kok, enggak ada. Kalau gue, cara gue mencintai diri gue sendiri nggak ada lagi insecurity itu talk to myself. Makanya kan yang tadinya cungkring, akhirnya gue menerima aja gue cungkring, karena buat gue cungkring itu privilege. Iya. Lu makan banyak nggak akan gendut gitu loh. Maksudnya tapi lu orang yang kalau dikritik lebih naik atau kayaknya lu orang yang Nggak. harus dipuji deh, bukan dikritik. Gue nggak, gue dikritik bisa down banget Iya. orangnya. Makanya ketika gue dikatain kurus banget sih, itu gue malah sedih, tapi gue tidak memikirkan harusnya gimana ya. Iya, Tapi iya, ketika yang kayak, ih kamu enak ya makannya banyak banget, tapi Iya. kamu nggak gemuk, di situ gue baru yang kayak, Iya. see, told you gitu loh. Karena kalau gue kebalikan lu, Iya. gue semakin dikritik itu semakin kuat tekadnya. Jadi kayak karena gue dikritik, dibully dan lain-lain, malah gue bawaannya latihan, akhirnya jadi kayak Ya gitu. dulu gue, waktu gue zaman gue masih kecil dan remaja, gue lumayan sensitif sih soalnya. Iya. Lumayan sensitif karena juga gue tuh inget banget dulu tuh setiap gue lagi casting film, orang-orang tuh selalu bilang kayak yang ini anak ibu yang ini nggak jadi artis, gitu loh. Yeah, Soalnya dia dibikin drop lah ya. soalnya actingnya dia kurang, karena dulu waktu gue latihan teater, acting gue tuh paling jelek dan gue tuh selalu di hukum di tempat gue teater karena gue yang jelek banget lah. Oh ya. Nggak ada rasanya dan lain-lain. Jadi setiap gue pergi kemanapun casting gitu kan, keseringannya ini gue nggak bilang semua ya, tapi keseringannya orang-orang selalu yang kayak yang akan naik tuh yang ini bu, Oh ya. yang ini agak kurang bu, karena cungkring lah, karena actingnya jelek lah, karena Tapi you got lucky. nggak terlalu talented lah gitu. Iya, nggak jatuhnya you got lucky Yes. karena giginya nyambung sendiri, Iya. badannya membaik sendiri, bukan karena you did something, you know what I'm saying? Iya, You got lucky. iya. Nggak semua orang as lucky as you ya. Iya. Jadi Padahal gue nggak seberusaha itu sebenarnya, karena Iya. you know me, gue tuh orangnya kalau misalnya belajar sesuatu itu gue nggak sungguh-sungguh. iya, You know me, gue tuh Iya. kadang belajar sesuatu tuh karena gue bosen aja, iya. untuk menghilangkan rasa bosen gue. Iya. Kalau gue beda sama lu karena gue all out. Ya, Iya, dan gue semakin latihan, maksudnya gue naik turun ya berat badan, tapi gue udah nggak kayak sekarang lagi cabi nih. Lagi cabi iya. memang karena karena lagi nggak ada kebutuhan aja. karena dia makan manis-manis lagi lebaran. Yes. Dan Nastar Putri Salju. dan gue nggak khawatir karena gue tahu cara bikin lean gimana itu, gue tahu udah ketemu formulanya. Ya. Maksudnya gue pernah six pack, body fat persen gue pernah 8-9% tuh pernah, kayak waktu syuting Alif Lam Mim 9-10 lah, pokoknya Ya. six pack lah di situ. Jadi gara-gara gue pernah achieve six pack, jadi abis Alif Lam Mim gue six pack, kelar Alif Lam Mim kan syuting Rudy Habibie. Iya. Gue meranin karakter asli kan, yang pernah hidup itulah, dan karakternya gendut. Itu gue minum es krim selama 3 bulan biar gendut banget. Oke. Habis itu gue kurusin lagi buat 5 cowok jagoan. Jadi kayak karena gue pernah ngurusin gedein, jadi kayak gue ketemu formulanya nih. Kalau mau ngurusin gampang, kalau mau gedein gampang kayak gitu. Sebenarnya gue ini anak yang sangat insecure karena gue ternyata punya satu lagi, alis. I've ever told you. Oke. Alis gue ini kan tipis sebenarnya. Nggak rata. Gak rata, Yang satu tipis, gini? bener-bener botak banget. Jadi waktu kecil tuh lebih botak dibanding ini, Oke. gitu. Ini palsu apa asli alis? Ini palsu. Oke. Ini palsu. Gue pakai pensil alis. Oke. Kalau Jadi- aslinya kayak apa? Aslinya itu bener-bener segaris doang. Look like segaris, tapi kalau lu zoom ada bulunya, tapi bulunya itu warnanya tuh kayak abu-abu gitu, you know? It's Oh. not very visible, gitu. Kayak invisible gitu, invisible alis, tau gak? Jadi gue waktu ini tuh sebenarnya insecurities gue ini kebanyakan ketika gue zaman remaja ya. Iya. Kalau kesini gue udah gak ada insecurities. Iya. For me it's who I am, you know. Jadi alis gue tuh dulu bener-bener tipis banget dan dia naik sebelah gitu. Kalau lu lihat foto bayi gue, lu lihat dong alis gue kayak gimana, dari bayi kayak gitu. Iya. Dari bayi kayak gini, you know, kayak gini. Iya. Jadi dulu tuh saking gue insecure-nya, gue itu selalu berusaha untuk Tapi belajar. foto bayi lu jelek banget. Jelek banget, I know jelek banget. Lagi Jadi baby. waktu gue alis gue busuk waktu zaman-zaman gue remaja itu, disitulah pertama kali gue belajar untuk bikin alis pakai Oke. pensil alis. Oke. Makanya sekarang kalau kalian selalu lihat video TikTok gue makeup, kalian pasti selalu nanya, pensil alisnya apa? Alisnya rapih banget. Itu karena gue udah belajar ngegambar alis dari gue remaja. Oke. Karena gue Tapi insecure. lu jago makeup sih. Yes. Lu jago makeup, harus diakuin. Maksudnya Gitu. ya, dan gue kayak kadang-kadang bare face lu tuh bare face beneran atau Iya. ada makeupnya? Bare face beneran. Oh, bare Kalau face yang beneran. ini ada alisnya, Iya, alis iya. doang. Iya. Jadi, tapi di insecurities gue yang cuman yang alis ini doang.
sebenarnya dibilang tuntas, nggak tuntas. Oh, sampai sekarang masih Sampai insecure? sekarang masih insecure. Tapi gue tuh udah nggak pernah terlalu malu. Kenapa? Karena gue udah jago makeup. Gue udah jago, gue nggak perlu makeup full. Cuman alis aja gue keluar, yang penting alis doang deh. Iya. Tapi sebenarnya it helps dengan posisi lu as an actress. Kayak lu punya followers dan follower lu suka komen cantik banget tuh. Itu kan sebenarnya harusnya nolong ke insecurity lu nggak sih? Iya. Kayak, kan jadinya lu makin secure kan? Iya, itu juga maksudnya kayak terus kan kalau di film kita kan jarang makeup ya kalau di film. Yeah. Bener-bener bare face banget, lu tahu Yeah. sendiri di film mah gue jarang banget dibolehin pakai alis. Nah, disitulah akhirnya gue semakin terbiasa. Semakin terbiasa, tapi masih ada insecure-nya dikit-dikit. Makanya kadang-kadang gue datang ke lokasi syuting tuh gue makeup. Masih Yeah. ingat? Yeah. Waktu syuting Kromolia gue kadang-kadang datang makeup pakai alis walaupun ujung-ujung hapus tuh alis. Yeah. Gara-gara gue harus syuting gitu kan, karena insecurities itu sedikit-sedikit masih ada tentang alis gue. Tapi kalau tentang badan sama gigi udah nggak lagi. Yeah. Ditanya cara mengatasinya tentang alis nggak ada. Yeah, belum. Karena gue tidak akan bohong bahwa alis gue ini gue trading terus di salon. Oke. Karena kalau nggak di trading gimana? Kalau nggak di trading tuh dia nggak berbentuk. Oke. Bentuknya tuh bener-bener busuk banget, yang sebelah naik sebelah turun gitu. Oke. Abis itu dia tuh nggak kotak rapih gitu loh. Oke. Jadi kalau misal di trading, alis gue tuh dirapiin, dicukur atasnya, bawahnya dicukur, dibentuk yang baik gitu. Oke. Gitu kalau di trading. Dan itu kerjaan gue setiap bulan di trading. Makanya kalau itu nggak tuntas insecurities-nya, karena I still make it. Iya. You know? Iya. Gue masih nge-fakein alis gue. Iya. Gue harus kasih warna di alis gue. Iya. Gue ngasih warna di alis gue ya, no? Biar hitam. Biar hitam. Oke. You know, like if I'm going to the salon, gue minta trading, itu gue dikasih kayak henna gitu. Jadi warnanya itu kalau mandi hilang atau? Enggak, dia 2 minggu hilang. Oh. So it's kayak blocked. color. Yeah, it's like lu sulam alis, tapi kalau Yeah. sulam itu kan tato. Iya. It's not. Ini Oke. cuma permukaannya aja, nggak nyampe dalam. Kalau disulam kan ditato kan alis lu. Ini enggak. Ngasih warna itu ke kulit juga dong harus. Ke kulit. Kena ke kulit kan? Aman kan? Karena kayak henna mungkin ya. Iya. Gitu. Hmm. Jadi kalau kalian yang punya permasalahan alis, banyak banget sebenarnya. Kayak gue tuh sering banget juga live kan yang kayak gue bilang, gue insecure sama alis gue. Mereka juga ada yang kayak, iya sama alis gue juga ini segala macam. It's okay, just feel it. Iya. Gitu sih menurut gue. Kalau gue insecure apalagi ya, Bibi? Kayak gue gak pernah denger lu insecure selain lu waktu kecil gendut sih. Iya. Apalagi udah dewasa. Iya. Lu pede banget. Iya. Pede banget enggak juga, pede aja. Pede aja, enggak maksudnya lu ini lumayan percaya diri orangnya. Confident, yang kayak maksudnya who I am gitu loh. I don't care gua nggak nyari justifikasi dari orang lain. Lu tuh nggak perlu, lu tuh nggak peduli dikatain orang kayak gimana pun tipenya. Ya enggak lah, maksudnya gini, kayak orang ngatain gue jelek misalnya ya. Itu kan satu, gue selalu ngeliat beauty itu kan subjektif. Iya. Enggak kayak gue cakep buat lu, buat siapa, tapi belum berarti cakep buat semua orang. Kayak not everybody is pretty for everybody. Iya. Itu kenapa ada istilahnya orang-orang punya tipe. Yes. Nggak semua orang suka Jennie Blackpink. Iya. You know what I'm saying? Iya, nggak semua orang suka cowok bule. Iya. Nggak semua orang suka cowok India. Iya. Nggak semua orang suka cowok Chinese kan gitu. Jadi itu tipe aja. Jadi kayak gue satu itu, terus kedua mungkin gue pede juga karena maksudnya gue traveling udah lumayan banyak dan pengalaman gue juga kayak muka gue ternyata fine aja ya, di maksudnya nggak cuman, jadi kayak gue tahu, lu tahu apa gue nggak tahu if you know this atau penonton tahu apa nggak, di Amrik itu kayak ada apalagi di era-era gue lagi growing ya, cewek kulit hitam itu 95% nggak akan macarin cowok Cina. Oke. Nggak ada yang mau. Oke. Mereka yang suka Asia, Chinese look, Korean look itu laki-laki bule rata-rata. Cewek bule itu jarang banget mau sama laki-laki Asia. Kayak ada polemik itu waktu itu ya. Kayak sekarang udah mendingan of course. Cuman ketika gua growing up, gua nggak kena masalah itu. Kayak ada aja, pacar mah ada aja gitu loh. Jadi kayak berarti nggak jelek dong. Kan sesimpel itu. Jadi kayak gua pede-pede aja, dan gua selalu ngerasa kepedean gua itu, kalau lu notice sebenarnya gue nggak terlalu ngerasa diri gue ganteng. If you know that, gue nggak suka selfie, gue nggak suka foto-foto sebenarnya. Lo aja yang maksain foto. I know. Gue tuh selalu percaya kepedean gue nongol dari skill set yang gue punya. Kayak gue bisa main musik, gue bisa bela diri, gue bisa surfing. Maksudnya sekiranya gue bisa skating, kayak rata-rata hobi apa ya gue bisa gitu loh. Yang kayak jadi
mungkin karena itu ya gue confident ya. Ya. Jadi kalau ngomongin gue insecure, Waktu kecil aja berarti. waktu kecil Iya, aja. waktu kecil aja. Waktu kecil aja sih. Dan it's about fat aja kan. Iya, dan lainnya nggak Iya. ada sih. Jadi ya, untuk penutup video ini, Kalau kalian ngerasa insecure, satu, kalian ingat selalu bahwa orang ketika ngata-ngatain lu tuh sebenarnya mereka yang kurang, bukan lo yang kurang Iya. sebenarnya. Jadi Iya. mereka yang ada kekurangan dalam diri mereka sehingga mereka butuh ngata-ngatain orang lain biar ngerasa dirinya nggak terlalu kurang. Iya. Kedua, jangan define gini, physical insecurity itu hal yang paling banyak yang gue temuin di orang-orang. Kayak physical tuh dalam fisik ya, kayak gigi lah, gendut lah, mukanya gimana lah. Yang gue belajar adalah mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kalian juga, kayak maybe bangun confidence kalian, build yourself itu dari skill, dari keahlian, dari personality. Jadi nggak semua tentang looks kok. Kayak lo kalau pinter, lo bisa ini, lo bisa itu, yang kayak otomatis lo akan lebih pede. Dan tips dari gue buat cowok di luar sana, ikutlah bela diri dari muda. Mau itu karate, mau itu boxing, mau itu capoeira, terserah. Karena enaknya bela diri itu lo akan ngerasa lebih pede. Orang yang bela diri, nggak ada satupun gue ketemu orang yang bisa bela diri yang nggak pede. Karena basicnya itu emang harus pede. Dan very introspektif, kayak bukan soal berantem ya. Kalian dari luar yang nggak pernah ikut bela diri ngelihatnya, wah bela diri berarti berantem. Enggak, bela diri itu tentang spiritualism, meditasi. Walaupun kayak maksudnya hobinya jalanin terus aja, dan dengan cara itu kalian akan lebih pede, jalan kalian makin tegap. Kalian akan terasa lebih, mau nggak mau, efek samping bela diri itu badan lu bagus. Yes, pastinya. Karena olahraga kan. Yes, jadi itu akan menolong. Terus dan yang Ratu tadi lakukan mungkin bisa dilakukan juga kayak self affirmation, be kind to yourself. Yes, self baikin diri kalian lah. Bener sih, self affirmation sih, sama talk to yourself aja. Iya, jadi jangan kayak lo itu nge-treat diri lo seharusnya kayak lo nge-treat teman baik lo. Kan kalau teman baik lo curhat sama lo nangis-nangis, gue jelek ya, kan nggak mungkin lo bilang iya emang lo jelek sih, kan nggak mungkin. Lo pasti yang kayak it's okay kok gini nak. You pretty the way you are. Ya, nah ngobrol lah dengan diri kalian sendiri seperti kalian ngobrol sama best friend kalian. Masa diri kalian sendiri nggak disayang kan gitu. Sayangilah diri sendiri. Dan kalau misalnya kalian mau ngelihat perubahan pola pikir kalian, itu kalian bisa journaling. Ya, that helps. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau ngelihat ini perubahan pola pikir gue meningkat atau menurun, itu kalian bisa mulai dari journaling. Jadi hari ini kalian insecure nih misalnya, ya udah kalian tulis aja apa insecurities kalian. Apakah hari besok kalian masih memikirkan insecurities itu? Kalian tulis lagi. Sehari, 3 hari ke depan, 4 hari ke depan, 5 hari ke depan, itu ditulis terus sampai akhirnya kalian nemuin tuh di titik dimana kalian lagi journaling, kalian udah nggak mikirin tentang insecurities kalian. Itu bisa membantu pengembangan diri sih. Bisa melihat pengembangan diri. Bisa mungkin juga ditambah kalau memang journaling tentang insecurity. Di dalam jurnal itu apa yang nge-trigger? Triggernya apa hari ini? Misalnya hari ini Ratu insecure tentang alisnya, yang nge-trigger apa? Ada yang komentar kah? Dia ngaca kah? Dia lagi ini kah? Yang kayak tiap hari ditulis tuh triggernya. Jadi kalian tuh bisa berdamai dengan trigger-trigger yang bikin kalian insecure. Gitu. Itu aja sih. Ya ini obrolan yang sangat santai. Ya, kalau misalnya tidak terlalu membantu, it's okay, gak apa-apa. Kan kita lagi ngobrol-ngobrol juga. So I think next video kita akan jalan-jalan lagi. Ini kita nggak sempat jalan-jalan karena lagi karena lebaran. lumayan sibuk dan lagi lebaran juga kan, gitu. Jadi ya, see you guys on the next video. See you on the next video. Bye.